Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Ikhwatal iman, ikhwata fillah, akramanallahu wa iyyakum. Semoga Allah senantiasa memuliakan kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Ana kembali menyapa lewat channel ini, yang sebelumnya kita selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat hidayah taufik, terutama kita bisa menetapi Islam, iman dan ihsan dengan pemahaman yang benar. Ma'asyiral muslimin, akramanallahu wa iyyakum. Pada kesempatan siang hari ini Ana ingin mengklarifikasi, ya, sifatnya hanya sharing, ya, beberapa mention atau DM atau WA yang masuk ke Ana, hubungannya dengan mungkin konten-konten yang Ana buat dan kegiatan dakwah yang mungkin sudah disaksikan baik oleh ikhwah-ikhwah hijrah maupun yang masih di dalam atau maupun para jamaat muslimin pada umumnya. Thayyib, intinya mereka atau yang DM kepada Ana atau private message atau WA kepada Ana, ada sebagian yang mengkritisi atau istilahnya menanyakan kenapa sih yang selalu dijadikan konten atau yang dikritisi atau yang selalu ditakdil, ya, diubek-ubek itu masalah Islam jamaah. Kenapa yang lain itu tidak, ya? Padahal menurut mereka yang tanya ini banyak sekali medan dakwah, tidak hanya untuk Islam jamaah. Misalkan mungkin saudara-saudara kita yang belum masuk Islam, kemudian saudara-saudara kita yang masih terjebak pada kesyirikan, ya, dan lain sebagainya. Intinya menanyakan kenapa yang diubek-ubek atau yang seakan-akan yang yang dibahas itu hanya Islam jamaah terus. Apa tidak ada konten yang lain atau tidak ada medan dakwah yang lain? Intinya beberapa pertanyaan yang masuk ke saya, karena saya sengaja memang setiap mention atau di komen itu ada beberapa yang menanyakan nomor HP, selalu Ana jawab juga, dan ada beberapa yang WA dan beberapa juga yang mungkin kurang berkenan juga, mungkin ini juga dari kalangan Islam jamaah yang menanyakan seperti itu. Bahkan ada sahabat Ana dulu yang masih di Islam jamaah juga istilahnya keluar statement, ya, antum itu jangan hanya ngurusi Islam jamaah, ya. Islam jamaah ini sudah Islam, yang lain itu medan dakwah masih banyak. Kenapa selalu ibaratnya selalu mengkorek-korek kesalahan kita, selalu mentakdil Islam jamaah, selalu membahas Islam jamaah terus? Apa tidak ada pembahasan lain? Apa tidak ada dakwah yang lain begitu? Intinya seperti itu. Jadi dengan adanya pertanyaan-pertanyaan itu, maka kita jawab pada kesempatan siang hari ini. Semoga jawaban-jawaban kami itu bisa, jawaban Ana khususnya itu bisa menjawab, ya, sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tentunya ini jawaban ini adalah jawaban yang sifatnya lebih personal. Mungkin teman-teman yang hijrah atau ustadz-ustadz yang lain atau teman-teman hijrah yang lain yang mempunyai pengalaman seperti Ana, mungkin juga ada jawaban-jawaban yang lain yang tidak harus sama, dan ini lebih bersifat seperti sharing secara personal saja, seperti itu insya Allah. Thayyib, yang pertama, mengapa alasan Ana selalu membahas, ya, dalam konten-konten dakwah Ana khususnya baik di secara online maupun offline itu selalu banyak sekali membahas tentang Islam jamaah. Alasan pertama,
yaitu karena amanat, ya, karena amanat. Secara langsung yang diamanati untuk mencari ilmu atau meneruskan keilmuan Islam Jamaah itu adalah 3 ustadz kita, ya, 3 ustadz kita yang diamanati langsung oleh imam kedua, yaitu Pak Abdul Dohir, ya. Pada saat ketiga ustadz kita mau belajar ke Mekah, diamanati disuruh mencari ilmu untuk menyambungkan keilmuan di Mekah, ya, karena muasisnya dulu atau Pak K.A. Kiai Haji Nur Hasan dulu itu konon katanya belajar ilmu di Mekah. Makanya dengan amanat dari putra beliau yang menjadi imam kedua kepada ustadz-ustadz kita untuk belajar di Mekah itu adalah untuk menyambungkan keilmuan di Mekah, kemudian melengkapi sanad-sanad yang hilang, ya, dan mencari ilmu untuk jamaah ini, ya. Mungkin itu dalam benak beliau, karena memang ini dulu ilmu ini dari Mekah, ilmu Islam Jamaah ini konon katanya dari Mekah, sehingga gampang saja tinggal istilahnya tinggal melanjutkan atau melengkapi dan lain sebagainya keilmuan yang ada di Mekah. Nah, itu adalah satu amanat. Nah, apa hubungannya dengan ana dan teman-teman yang hijrah? Nah, dengan kondisi yang ternyata keilmuan di Mekah itu tidak sama pengertiannya, kemudian ustadz-ustadz kami mencoba meluruskan pemahaman, kemudian memperbaiki jamaah Islam Jamaah ini pelan-pelan, tanpa ingin merusak sebenarnya, tetapi yang diterima adalah malah dimurtadkan, malah dinonaktifkan, malah tidak dipakai seperti itu, sehingga membuat kondisi-kondisi di mana ustadz kami terpaksa harus mendakwahkan ini secara terbuka, ya, karena awalnya memang dakwah ini secara halus, secara pelan-pelan, secara semut gitu, ya. Intinya target utama adalah mereka yang ada di pusat, karena yang di bawah itu sebenarnya ikut saja, manut saja. Makanya ustadz-ustadz kita selalu meminta kajian-kajian sunnah di pusat seperti tafsir Ibnu Katsir, ya, mulai menggunakan syarah-syarah, itu adalah sebenarnya pengen mengembalikan atau meluruskan pemahaman. Kemudian kejadiannya adalah yang sekarang adalah mereka dimurtadkan, dikeluarkan. Nah, bagi kami yang bisa menerima atau bisa hijrah dan sadar, itu juga memperoleh amanat dari ustadz-ustadz kita, ya. Jadi seperti beberapa ustadz kita itu mengamanatkan kepada kita yang hijrah, tolong bantu kami untuk mendakwahkan ini, ya, bantu kami untuk mendakwahkan kebenaran ini untuk saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah. Oleh karena itu kami juga menerima amanat itu untuk membantu terutama ustadz-ustadz kami, walaupun kami tidak diamanati secara langsung oleh keimaman yang kedua, tetapi amanat dari sesama iman, sesama Islam, yaitu ustadz-ustadz kami itu kepada kami, tentunya itu harus kami laksanakan sebagai orang Islam dan orang iman. Nah, itu adalah yang pertama, adalah kenapa saya selalu concern, kemudian selalu dalam dakwah-dakwah itu banyak keinginan untuk meluruskan atau mentakdil, ya, dari pemahaman Islam Jamaah. Yang pertama karena amanat. Toyib, itu yang pertama. Kemudian ana lanjutkan untuk alasan kedua. Alasan kedua ini adalah kami ingin mencari pulihan dosa, ya. Mencari pulihan dosa itu istilahnya mencari tambalan kebajikan, amal soleh untuk menutup dosa-dosa kami yang dulu. Karena dulu kami ini juga pendoktrin dalam Islam Jamaah. Jadi seperti ana ini dulu menjadi pengurus itu pendoktrin, selalu nasihat, misalkan ada kesempatan nasihat atau mengisi pengajian yang masih dalam Islam Jamaah, itu ana selalu mendoktrinkan itu, mendoktrinkan kesesatan, atau mendoktrinkan bahwa jamaah ini yang benar, jamaah ini surga, yang lainnya neraka, kemudian jamaah ini jalan tunggal. Kami juga ikut
ikut mendoktrinkan kesesatan itu. Oleh karena itu mungkin dalam kesempatan yang baik ini tentunya semoga rekan-rekan atau dulu yang pernah Ana sampaikan seperti itu ya, yang pernah saya doktrin seperti itu, pertama Ana mencabut statement itu ya, dan Ana takut kepada Allah, semoga Allah mengampuni ya, karena doktrin-doktrin yang Ana sampaikan, doktrin kesesatan yang Ana sampaikan. Nah, pada saat ini Ana ingin untuk memperbaiki ya, memperbaiki atau meluruskan apa yang dulu pernah Ana sampaikan, Ana dakwahkan, seakan-akan karena posisi dulu juga masih pemahaman yang dulu, pemahaman yang Islam Jamaah, masih membenarkan pemahaman di Islam Jamaah. Tentunya dulu pada saat kita memberikan seperti ini nasihat atau tausiah itu juga menggebu-gebu juga ya. Maksudnya membenarkan juga pemahaman Islam Jamaah ini memang kita doktrinkan juga. Intinya kita ya semualah, kebanyakan kawan-kawan yang hijrah itu dulu adalah pendoktrin, dan saat ini kami berusaha untuk meluruskan itu, mencabut statement itu, kemudian menunjukkan atau menyampaikan kebenaran itu terhadap antum semua, khususnya yang dulu pernah mendengar dari Ana atau yang pernah belajar mungkin atau mendengar nasihat-nasihat yang dulu Ana masih dalam Islam Jamaah. Nah, terlebih lagi bagi Ana pribadi khususnya itu hubungannya dengan orang tua. Jadi qadarullah, kedua orang tua Ana ini sudah meninggal dunia untuk orang tua kandung ya. Adanya sekarang mertua. Kalau orang tua kandung Ana sudah meninggal dua-duanya. Dan posisi meninggalnya kedua orang tua Ana itu masih dalam Islam Jamaah. Ya, masih dalam Islam Jamaah. Nah, ini adalah salah satu motivasi saya, di mana saya mendakwahkan seperti ini adalah untuk istilahnya untuk mendoakan atau pemulihan juga kepada orang tua Ana. Karena dulu petunjuk seperti ini belum banyak adanya ya. Jadi gelombang hijrah atau ditunjukkan dalil-dalil seperti ini pada saat orang tua Ana masih hidup itu tidak ada. Ya, jadi ada itu pada fase Ustadz Mauludin ya, wakil imam pusat itu keluar dari Islam Jamaah. Itu pun beliau kan informasinya selalu ditutupi ya, selalu ditutupi, kemudian dakwah-dakwah beliau itu selalu dinetralisir dari keimaman pusat, kemudian beliau diboikot ya, sehingga tidak banyak yang tahu penyebab dia hijrah dan informasi mengenai pesan-pesan beliau atau istilahnya untuk meluruskan di dalam Islam Jamaah itu tidak seperti sekarang ya. Oleh karena itu dengan keluarnya beberapa tokoh yang dulu itu memang walaupun menimbulkan efek tetapi skalanya memang tidak sebesar sekarang. Dan qadarullah pada saat itu ya orang tua Ana juga belum dapat informasi itu, sehingga Ana selalu berdoa beliau orang tua Ana itu mendapat udzur jahlan atau udzur karena ketidaktahuan ya. Jadi memang petunjuk seperti ini, takdil tentang kesesatan Islam Jamaah itu tidak ada ya. Jadi kadang pada saat fase Ana hijrah itu, pada saat Ana benar-benar tahu kesesatan, tahu penyimpangan-penyimpangan itu, ada satu fase di mana Ana sangat emosi sekali. Emosi dengan Islam Jamaah, dengan ajarannya. Karena ajaran ini telah menyesatkan orang tua. Nah, itu ada fase seperti itu. Fase di mana karena orang tua Ana terlanjur meninggal dunia, istilahnya di dalam Islam Jamaah, Ana merasa tertipu, kemudian emosi, kenapa ajaran seperti ini yang diterima, akhirnya
sampai meninggal dunia dan lain sebagainya, itu sangat sangat lekat sekali fase-fase itu. Dan lama fase itu setelah ana hijrah, ada fase-fase yang menguras emosi begitu ya. Nah, kemudian ana tanyakan kepada ustadz-ustadz ya, semoga ada udzur jahlin atau udzur karena keringanan karena ketidaktahuan. Oleh karena itu sekarang ana sebagai anaknya yang merupakan jariyah dari beliau berdua itu berusaha keras atau berusaha untuk mencari pulian juga. Semoga Allah Jalla wa'ala berkenan mengampuni kedua orang tua ana dengan jalan yang ana tempuh sekarang. Mungkin itu ya, jadi alasan kedua ya. Dan mengenai alasan ana yang kedua ini, kepada pemirsa channel, yang penyimak channel ini yang masih bunglon, yang masih dalam Islam jamaah, segeralah berhijrah ya, karena kematian itu tidak ada yang mengetahui kapan ya. Jadi idza jaa ajaluhum la yastakiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Jadi ketika ajal itu datang, tidak ada yang bisa memajukan dan mengundurkan. Oleh karena itu, menunda hijrah adalah suatu kerugian yang besar bagi diri anak, antum, dan keluarga. Oleh karena itu, semoga penyimak channel ini yang masih dalam Islam jamaah, ana mohon ya, segeralah berhijrah. Apabila antum sudah tahu kesesatan ya, segera bisa meninggalkan pemahaman-pemahaman atau bergabung di dalam Islam jamaah itu. Juga yang masih di dalam Islam jamaah, ana berpesan untuk selalulah berdoa, kemudian carilah ilmu, bukalah diri untuk menerima ilmu-ilmu atau pelajaran-pelajaran dari yang lain ya. Karena sebenarnya keilmuan itu sangat luas. Dan kalaupun keilmuan di dalam Islam jamaah itu benar, harusnya antum semua tidak khawatir ya dengan keilmuan itu, karena kebenaran itu akan semakin terang adanya, dan sesuatu yang batil itu akan takut untuk diuji, takut untuk diverifikasi, takut untuk diumbar begitulah, karena akan semakin ketahuan batilnya. Oleh karena itu, pesan ana kaitannya dengan alasan ana yang kedua itu, saya ulangi sekali lagi, segeralah berhijrah, karena menunda berhijrah adalah merugikan antum dan keluarga. Toyib, itu alasan yang kedua. Jadi alasan kedua adalah mencari pulian dosa. Sekarang kita berusaha untuk mendakwahkan, mencari amal soleh, melakukan dakwah untuk meluruskan. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni ana secara pribadi maupun orang tua ana sebagai amal jariyah. Toyib, itu yang kedua. Yang ketiga adalah kaitannya dengan ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya, ini adalah kaitannya dengan keluarga-keluarga kami ya yang masih hidup ya. Jadi dengan kesesatan yang ada di depan mata mengenai Islam jamaah ini, itu mendorong ana terutama ya, dan teman-teman yang hijrah yang lain juga untuk menyelamatkan keluarganya ya, mungkin menyelamatkan teman-temannya juga, kolega-koleganya juga yang masih dalam Islam jamaah ya. Jadi kami berusaha menetapi ya ayyuhalladzina amanu, salah satu ayat ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Ya hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Oleh karena itu alasan kita yang ketiga adalah menjaga keluarga kita, sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita yang dulu pernah kita kenal dan akhirnya sekarang putus hubungan ya, bahkan banyak yang tidak diaku sebagai anak lagi ya.
tidak diaku teman lagi, tidak dicerai, suami istri bercerai, ya, dan lain sebagainya. Karena bagi kami Islam Jamaah itu, khususnya bagi anak itu masih banyak sekali seperti mertua anak, kemudian bude-bude, ya, kemudian adik ipar, kemudian eyang-eyang itu masih dalam Islam Jamaah. Jadi inilah yang membuat kami atau membuat kami untuk selalu berdakwah, untuk selalu menyampaikan kesesatan-kesesatan yang ada di dalam Islam Jamaah. Toyib, itu alasan kami yang ketiga. Kemudian alasan kami yang keempat, mengapa kami selalu mengkritisi atau mentakdil kesesatan Islam Jamaah, yaitu yang keempat adalah karena kami tahu betul kesesatannya, ya. Kami tahu karena kami dulu adalah pelakunya atau orang dalam, istilahnya di dalam Islam Jamaah itu tahu betul kesesatannya, ya. Coba dibandingkan kalau kita mendakwahkan atau misalkan mendakwai, misalkan orang-orang misalkan dari golongan Islam yang lain atau torikoh yang lain, kita belum tahu, ya, belum tahu kesesatan, akad kesesatannya kurang lebih hanya sedikit informasinya. Tetapi kalau di dalam Islam Jamaah itu kita tahu betul penyimpangannya, kita tahu betul di mana kesesatannya, di mana terpelesetnya mereka, dan lain sebagainya. Kita tahu 100%, ya, tahu sangat detail. Nah, itu yang mendorong kami juga untuk selalu mendakwahkan ini. Apalagi ditambah kemarin kita satu majelis, ya, dengan Islam Jamaah pada saat ngaji di masjid yang di Cilacap itu. Ana secara secara pribadi itu sangat kasihan sekali. Jadi Ana melihat yang karena satu masjid, ya, di mana ustadznya dari Islam Jamaah saat itu juga ada videonya, mereka didoktrin seperti itu di depan mata, ya. Itu seperti sebenarnya Ana pengen menghentikan sebenarnya secara secara kalau bisa begitu, ya, karena mereka itu selalu didoktrin bahwa jamaah, jalan tunggal dan lain sebagainya di depan mata kita yang sudah jelas-jelas tahu kesesatannya. Itu hampir juga kita sulit untuk mengendalikan diri karena kesesatan di depan mata, ya, kesesatan di depan mata. Dan ya, untungnya kita bisa mengendalikan diri. Akhirnya yang terjadi adalah seperti kemarin, mungkin bisa disimak di video-video sebelumnya. Kemudian kaitannya dengan dakwah kepada umat Islam pada umumnya. Jadi berbagai kesempatan kita selalu berdakwah, ya, terutama untuk tidak hanya dalam Islam Jamaah. Jadi ada beberapa kesempatan, misalkan kita mengisi di khutbah Jumat dan lain sebagainya, itu kita dakwahkan tidak hanya dalam Islam Jamaah sebenarnya. Jadi kita dakwahkan tauhid, menjauhi syirik, ya, kita dakwahkan bagaimana kita selalu multazim kepada sunnah, isobati sunnah, kemudian menjauhi bid'ah. Nah, itu adalah dakwah kita juga kepada umat Islam pada umumnya. Kaitannya dengan mungkin orang-orang yang masih di luar Islam misalkan, itu memang agak sulit untuk porsi mendakwahkan ke orang-orang yang di luar akidah Islam, karena memang harus tahu betul kita tahu betul hatinya seperti apa. Biasanya kalau sudah sangat akrab biasanya bisa seperti itu, dan itu pernah Ana lakukan juga. Intinya sebenarnya secara umum dakwah kepada umat Islam secara umum itu sudah dilakukan, ya, sudah kami lakukan. Dan mungkin teman-teman yang lain yang hijrawan juga yang berkesempatan untuk mengisi pengajian-pengajian di umum itu juga mereka tidak hanya berbicara mengenai Islam Jamaah, tetapi lebih ke mengisi kajian-kajian yang sifatnya keilmuan, kemudian menyeru kepada tauhid,
menjauhi syirik, ya, menyeru kepada sunnah dan menjauhi bid'ah. Itu adalah kira-kira ya alasan kami. Ada 4. Mungkin dari kawan-kawan hijrah yang lain maupun ustadz-ustadz yang lain juga bisa menambahkan. Intinya ini lebih ke arah personal dan apa itu secara apa ya, secara pribadi dari ana. Yang pertama tadi ana ulangi adalah amanat. Yang kedua adalah ini karena ini adalah merupakan perbuatan baik untuk mencari pulian dosa, ibaratnya seperti itu, untuk menghapus dosa kita. Kemudian kita juga menjaga keluarga kita yang masih dalam Islam jamaah. Keempat, karena kita tahu betul kesesatan yang ada di dalam Islam jamaah. Toyib, itu semoga jawaban-jawaban ini bisa memberi apa ya, jawaban ya, terutama kepada rekan-rekan penyimak YouTube ana maupun yang apa itu secara personal pribadi untuk WA dan lain sebagainya menanyakan mengapa kok yang diurusi, yang didakwai, yang dikritisi hanya Islam jamaah. Mungkin alasan-alasannya sudah ana sampaikan. Intinya sesama iman, orang iman dan orang iman itu adalah selalu bertawasau bil haq wa tawasau bis sabr, yaitu berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian kita juga selalu mengingatkan, barangkali bermanfaat ya, apa itu kepada saudara-saudara muslim kita, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Itu ya, jadi ingatkanlah, maka apa itu yang mengingatkan itu akan bermanfaat kepada orang-orang Islam. Jadi kami tidak akan pernah bosan seperti ini. Kita selalu mendakwahkan kebenaran, membantu saudara-saudara kita yang masih dalam Islam jamaah agar selamat dari akidah yang rusak, bisa kembali rujuk kepada manhaj yang hak, kemudian bisa berbaur lagi menjadi jamaatul muslimin pada umumnya. Thayyib, mungkin itu yang bisa ana sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dari ana. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.